Jadi pas ambo ceramah, CRP yang mau pulangkan, Fortune yang mau pulangkan. Nah, itulah mentahnya. Tapi kalau punya program, bisa wak tolong pondok pesantren. Dukung, Ustaz. Bisa mau tolong. Sedangkan sebelum jadi mencalon aja mau support. Itu kan untuk keumatan. Siap, Ustaz. Jadi itu. Jadi kalau ada calon-calon itu bingung, itu jawabannya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, di waktu yang singkat ini kita meminta waktu dari Ustadz Jafatullah, Ustadz Abdul Somad untuk dialog sebentar, karena di sini ada beberapa pertanyaan yang dititipkan kepada kami gitu, Ustadz. Karena ini berkaitan sedikit agak heboh dengan kedatangan Ustadz Abdul Somad itu yang ke Sumatera Baratnya, Ustadz. Tapi kenapa hanya wilayah di Bukit Tinggi, Ustadz? Nah, itulah isu yang beredar hari ini, Ustadz. Saya jawab. Ya. Kenapa saya datang ke Sumatera Barat hanya ke Bukit Tinggi? Nah, itu isunya, Ustadz. Pertama, saya anggota pembina Yayasan Bukit Tinggi Madani Berbagi. Itu ide untuk membuat yayasan tuh saya punya ide. Karena hanya pembagian beras. Saya kenal Haji Herman Sapar beberapa tahun yang lalu waktu Habib Umar bin Hafiz datang ke Jakarta di hotel yang sama. Beliau datang silaturahim. Kemudian saya tanya apa program-program keumatan. Ada bagi-bagi sembako, buat yayasan. Masukkan nama saya di situ. Jadi ketika saya datang ke Bukit Tinggi, ya salah daerah lain, kenapa tak buat yayasan? Saya tak mau datang ceramah pulang, bukan begitu model dakwah saya. Kemudian saya tidak mau masuk ke daerah kalau saya tak kenal daerah itu. Saya mesti ada orang yang saya percaya. Abang ambo, udah ambo, guru ambo, sahabat ambo, Ustaz Dajjal. Kami kenal sejak di Mesir. Amanah, tahu ambo. Bago Dajjal, aman tak? Aman, masuk. Banyak jebakan-jebakan Batman, namun tak berani. Gitu. Tapi kan sekarang tuh yang ketua yayasan tuh kan, Ustadz, ya, yang Ustadz identikan dengan Herman Safar tadi kan sudah menjadi politikus, Ustadz. Nah, apakah Ustadz tidak merasa seorang Ustadz Abdul Somad itu dimanfaatkan oleh politikus, Ustadz, untuk datang ke Bukit Tinggi itu, Ustadz? Kini bara anggota dewan yang Dake Jambo menjadi calon bupati wali kota yang 2020 mengajak. Jadi ambo tanya, Bapak bisa buat apa untuk keumatan? Kalau ngasih ambo, mereka bingung mau ngasih apa. Iya. Ambo tidak bisa di Bali orang. Silakan yang mau datang jumpa Pak Prabowo, coba tanya. Ambo bosuanya baranya lagi ambo. Tidak ada sepera haram. Dan ambo dikenal mengembalikan pemberian orang. Fortuner ambo pulangkan, CRV ambo pulangkan. Apalagi Innova ambo pulang. Jadi kalau ada calon bupati, calon gubernur mau mengajak ambo, mereka bingung ngasih apa. Paling kuat ngasih 20 juta, 50 juta. Jadi pas ambo ceramah, CRP yang mau pulangkan, Fortune yang mau pulangkan. Nah, itulah mentahnya. Tapi kalau punya program, bisa wak tolong pondok pesantren. Dukung, Ustaz. Bisa mau tolong. Sedangkan sebelum jadi mencalon aja mau support. Itu kan untuk keumatan. Siap, Ustaz. Jadi itu. Jadi kalau ada calon-calon itu bingung, itu jawabannya. Jadi kan Ustaz, isunya itu bahwa diharapkan Ustaz itu tidak memihak, Ustaz. Sekarang Ustaz Abdul Somad sudah memihak Herman Safar. Apakah itu alasan Ustaz tadi itu yang Ustaz sampaikan itu bisa jadi alasan Ustaz, Ustaz? Bahwa Ustaz memihak, Ustaz? Ambo supaya bicara ambo ndak kama-kama, ambo tulis ya. Manga ambo mendukung Haji Herman Safar. Manga, apa kepentingan ambo? Nah itu yang dihebohkan kini itu, Ustaz. Dua balik ambo tulis. Satu,
Cawako melibatkan nenek mama, alim ulama, cadia pandai dalam mengambil keputusan, tetap menjaga filosofi tiga tungku saja. Itu syaratnya. 2. Cawako siap mempertahankan semboyan adat Basandi syarak Basandi kita pula. 3. Cawako memperhatikan surau dan semua yang berkaitan dengan surau. Program awak arruju ila surau, kembali ke surau. Kalau ingin membangun Minangkabau, kembali ke surau. Sampai Cawako siap memasukkan 5 pelajaran, tentu bertahap. Yang ambo sampaikan di ceramah itu, Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Siap masukkan itu. Tentu dana. Kalau zakatnya kuat, guru itu kan dari zakat. Maka nanti yang dari Fakultas Usuluddin yang selama itu diremeh-temehkan, dianggap fakultas sepi peminat, awak banyak Usuluddin Bukit Tinggi, Usuluddin di Padang, Usuluddin itu bisanya diangkat jadi guru Quran hadis, guru akidah. Yang jadi guru akidah itu anak Usuluddin. Ustaz dapat ide kau dari mana? Ambo tanya mahasiswa Malaysia itu. Wah, kalau pulang ke Malaysia jadi apa? Jadi guru akidah. Sampai awak guru akidah, orang tak ngerti akidah. Itu ini kan tak punya ijazah. Bisa 6 bulan dibuatkan sampai dapatnya. Membuka peluang itu. Lalu kemudian Cawako siap menggiatkan Basnas. Bahas kota ya sana. Kau 5 guru kau diangkat. Guru Quran hadis, guru akidah akhlak, guru bahasa Arab, guru sejarah Islam, guru fikih. Gajinya dari mana? Kalau APBD awak lemah, dari Basnas. Banyak orang kaya, pedagang-pedagang. Cuma itu kan masalah trust, kepercayaan. Kamu pilih, awak buat kan? Kau untuk guru. Cawako siap memperhatikan kesejahteraan guru mengaji dalam program maghrib mengaji. Kau maghrib mengaji bukan main semua angitnya lah. Pemoncetan tombol untuk maghrib mengaji. Guru ngaji tidak dibayar. Guru les matematika bahasa Inggris tinggi, anak-anak awak supaya tidak buta huruf Quran. Cawako siap memperhatikan kesejahteraan penggali kubu. Aduh, peduli awak dengan penggali kubu. Barangnya diagih dek orang. Cawako siap memperhatikan kesejahteraan petugas penyelenggaraan jenazah. Ambu ingat mana waktu keluarga meninggal, bara kain kapan bara itu mesti diperhatikan. Cawako siap menggiatkan program kajian bersilabus untuk perkantoran. Kau kajian-kajian kantor kau banyak pelengkap penderita saja. Habis pengajian lah selesai. Tapi kalau untuk senam pagi, bukan main lah. Dihadirkan ikut kajian-kajian kau. Mesti kajian bersilabus 40 tatap muka. Dia apa 40? Sebulan kan sampai kali. 10 bulan sampai 10. Potong libur Ramadan. Potong libur-libur yang lain. 40 tatap muka masalah akidah. 40 tatap muka baca Quran. 40 tatap muka masalah khilafiyah. Supaya orang tak panik dek itu. Bersilabus kajian awak. Cawako siap memperhatikan religiusitas keagamaan kalangan milenial. Kau milenial kau lah diserang di LGBT, diserang sekuler, murtad, ateis, tidak beragama, liberal. Nah, kau diperhatikan kau anak-anak muda kau. Selama menemani Cawako start September hingga Desember, kalau panjang umur Ambo akan didampingi. Ambo tidak mau disabui orang yang tidak beradat. Iko nagari beradat. Ada nenek mamaknya, ada alim ulama. Kalau kecek dajjal tidak masuk. Tidak layak. Kau lah janji ambo. Kawannya ambo dajjal. Pak dulu awak di Mesir. Dua balai terakhir. Nahi mungkar. Amar ma'ruf banyak orang pandai. Nahi mungkar. Marilah sholat, marilah puasa. Keluar dia sampai masjid, diskotik, duit judi, prostitusi. Kalau sanggup nahi mungkar. Jadi nan latah-latah majak ambo, ngundang ambo, dianggapnya undang, tanda tangan, selesai. Abdul Somad ndak itu, berartinya ndak kenal jambo.
Sombong ya kok, memang mesti sombong. Masalah kau mesti sombong. Dari 12 alasan Ustadz tadi itu, Ya. berarti bisa dikatakan Ustadz sudah bulat untuk mendukung Herman Safar dan Marvendi ya untuk di Kota Bukit Tinggi, Ustadz? Tidak boleh lah, apa dia teh boleh? Ya. Tadi Ustadz ngechat bahwa seorang Prabowo saja Ustadz tidak ada dapat apa-apa. Sekali pertanyaan tegas. Seperak haram lah. Tanya kalau tidak percaya baik ditanya Pak. Apakah ada Pak bara Pak kasih Ustadz Somad waktunya dukung apa? Setelah klarifikasi Ustadz, apakah Ustadz ada dapat nih dari seorang Herman Safar Ustadz? Tanya kalau ada barang lagi yang ada lagi yang boto. Cuma difasilitasi. Aku mau datang segala pakai auto ambo. Iya. Cuma dek supaya nampak ambo gagah dinaikkan ke Fortuner itu yang punya inyo. Tapi beko pulang ambo tetap lagi auto. Bisa lagi mau keluar. Payah pakai apa? Terus jalan saja. Jasa pagar tu kenapa? Dia nampak dia orang buat sosok naik Alphard gagah ni. Pada punya. Terima kasih Ustaz waktu pendek dari Ustaz. Supaya dengan alasan pendek dari Ustaz Awak tadi, diajarkan supaya tabayun. Bu ya? Iya. Tabayun. Maka kalau ada fitnah-fitnah, klarifikasi. Masyarakat kan tidak bisa langsung kambo. Ada fitnah-fitnah sampaikan. Ambo jawab insyaAllah. Terakhir mungkin saja Ustaz. Kan yang didengungkan Herman Safar itu adalah bahwa beliau ada didukung ulama Ustaz. Seberapa pentingkah calon kepala daerah itu didukung oleh ulama Ustaz? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dukungan ulama itu tentu saja setiap ulama yang berikan dukungan itu tidak sembrono. Ulama dia adalah ahli hikmah, ahlul haq, dia adalah ahli kebenaran dan mengambil keputusan dengan hikmah. Bahkan ulama itu ada yang dilengkapi dengan basirah. Basirah itu dia memandang sesuatu itu dengan hikmah, dia sudah bisa memprediksi dengan batinnya. Nah, itu diantaranya. Nah, maka dukungan ke saudara Herman Safar ini, ya kita berikan dukungan. Saya terus terang saja, bahkan saya meminta beliau, bukan memberi dukungan. Saya rasa ini salah juga di kita. Saya meminta beliau. Saya datang ke Bandung setelah saya melihat memprediksi kondisi Sumatera Barat dan kenapa banyak persoalan timbul di Sumatera Barat. Tentu saja itu tanggung jawab pemimpin. Artinya apa? Krisis pemimpin dalam berbagai hal. Maka kita perlu pemimpin yang energik, kemudian peduli kepada umat, kemudian siap merespon amanat para ulama. Maka ketika itu saya dialog di rumah beliau sampai jam 3 pagi. Akhirnya kita putuskan, kita minta beliau maju untuk pilkada di Kota Bukit Tinggi. Nah, jadi saya datang sebagai ketua GNPF. Memang tidak mengatasnamakan GNPF, tetapi saya GNPF memang harus punya program seperti itu. Namun kenapa kita tidak sebutkan dari GNPF dari awal? Ya, pandangan orang kepada GNPF itu berbeda-beda. Nah, artinya apa? Belum ada juga kepastian secara kendaraan politik ketika itu. Nah, kemudian alhamdulillah GNPF Bukit Tinggi sekarang resmi mendukung beliau. Itu bukan intervensi saya. Saya sangat sportif. Beliau berdiskusi dengan GNPF Bukit Tinggi. Kemudian ternyata ada persamaan visi. Yang jelas satu komitmen yang kita ambil dari beliau siap diarahkan oleh para ulama. Dan dari segi apakah beliau ini seorang politikus, tadi sudah jadi politisi, tergambar sama kita politisi itu ada syahwat politik. Beliau ini setelah kita perkenalkan ke beberapa tokoh di Bukit Tinggi, beliau minta mundur. Saya pun panik juga. Beliau minta mundur ketika beliau di Mekah. Saya mencoba memberikan pencerahan, mengangkat semangat beliau kembali, sehingga keputusannya beliau maju. Waktu mundur itu beliau katakan begini, Ustaz, biarlah dana yang kamu pakai kamu serahkan kepada calon yang setuju. Carilah calon dan dana aku silakan dipakai. Nah, ini kan luar biasa. Ini luar biasa. Nah, para kawan-kawan, para aktivis umat Islam, kira-kira
dukungan Ustaz Abdul Somad, dukungan saya itu tentu saja bukan dukungan yang berlatar belakang hawa nafsu. Itu betul dukungan ada ditinjau secara yang visioner dari kacamata keagamaan, kemudian ekonomi. Kenapa? Karena beliau seorang praktisi ekonomi, sukses di rantau. Maka kita, kader-kader kita harus kita kelola. Orang Minang banyak hebat di luar. Mereka segan untuk berkontribusi di kampungnya. Maka ketika kita seleksi, menurut kita lulus seleksi, kita berikan mereka jalan untuk membangun nagari mereka. Jadi kalaupun ada gonjang-ganjing, itu gonjang-ganjing berbasis politik. Saya lihat tuh, perhatikan itu berbasis politik gitu. Ya. Nah, kalaupun ada yang mengatakan ulama juga mengkritik, ya biasa aja itu khilafiyah ulama. Jadi saya sebagai ketua GNPF ulama Sumatera Barat memang dari awal memprogram mereka. Dan insya Allah dukungan, saya kenapa tidak menyatakan dukungan, saya menguji elektabilitas beliau di lapangan. Ternyata hari ini dukungan banyak pihak, simpul-simpul umat, simpul-simpul pemilih mendukung beliau. Luar biasa, tanpa intervensi kita, tanpa pengaruh kita. Nah, jadi kita sengaja seperti itu, kita biarkan beliau dewasa di lapangan, elektabilitasnya naik di lapangan, tumbuh sendiri di lapangan, dengan kedewasaan dan pencerahan di lapangan. Dan alhamdulillah kita lihat hari ini tidak hanya kita yang mendukung, kita hanya sekarang jadi penguat saja. Ya, terima kasih atas kesediaan waktu daripada Ustaz Fatullah dan Ustaz Abdul Somad. Nanti kita ada yang mau meluruskan sekete. Apa tuh, Ustaz? Kata eksploitasi ulama. Itu, Ustaz. Jadi dibayangkan ada seorang politikus mengeksploitasi Ustadz beko ceramah, Abdul iko orang tak kenal ambo, ambo tak model itu, tak bisa orang mengatur isi ceramah ambo, ide ambo, tak bisa orang menarik ambo. Dek ambo tak pernah temakan pancing, lalu lalang ikan tu tak ada betul lah. Tak pernah temakan pancing. Jadi tak bisa orang datang Haji Herman Sapar batahnya kamu. Kok kronologisnya? Ba'a kalau ambo mencalon jadi wali kota Bukit Tinggi. Apa ke CMB kayaknya? Pertama, kuat enggak? Ada seorang wakil gubernur, bisnismen, setelahnya jadi nyengecek kamu. 3. Waktu ndak ada lain untuk keluarga. Sabtu Ahad dulu bisa jalan-jalan, kini tamu datang tiada. Yang kedua, bisnis berkurang, PT lebih banyak habis untuk ikut. Tapi saya cuma dapat satu, apa? Kepuasan batin. Bisa menolong agama dengan kekuasaan. Sanggup tak hilang 2 dapat C? Kalau tak sanggup jangan. Itu mau sampaikan pertama kali. Sanggup tak? Sanggup. 2. Iko siap menang, siap kalah. Kalau menang berarti Allah bagi amanah. Kalau kalah berarti memang menurut ilmu Allah belum, mesti siap. Kalau enggak kau bisa gilo. Yang ketiga, ulama setuju enggak? Ulama setuju. Kau duduklah awak waktu itu dengan Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Jel di rumah. Lihat. Jadi eksploitasi. Ambo bukan Ustadz yang diundang tukang baca doa, ya Allah menangkanlah. Itu bukan Abdul Somad. Kenali baik-baik, sombong bunyinya. Tapi kau mesti dijelaskan. Sebab kata eksploitasi kau mesti jelaskan. Mesti awak klarifikasi. Ada Ustaz Jel, ada Haji Herman Sapar, pertanyaan-pertanyaan. Begitu juga di masa akan datang. Sebab kau pasti kau akan bulan September, Oktober, November, 3 bulan. 3 bulan efektif. Itu 3 bulan kok panas kok. Kalau tidak ditunda ya, Ustaz. Kalau tidak ditunda. Ambo insya Allah kalau ada apa-apa ambo klarifikasi. Siap. Itu yang butuh untuk diklarifikasi, Ustaz, karena isu itu masing-masing itu sangat beredar luas, Ustaz. Sekarang
internet, medsos, apalagi sekolah daring, orang bisa berkata apa saja, Ustaz. Betul. Semoga dengan sedikit klarifikasi, Ustaz. Sedikit. Kita ingin menyadarkan kita semua bahwasanya mewujudkan pemerintahan yang soleh, pemerintahan yang agamis itu proyek kenabian. Itu proyek kenabian. Maka ulama memang harus berperan. Ada pula yang mengatakan ulama jangan masuk politik praktis. Ini keliru ini. Ya. Itu proyek kenabian setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka beliau melakukan perjanjian mengeluarkan piagam Madinah, berdirilah pemerintahan Madinah yang di bawah Rasulullah, kepemimpinan Rasulullah SAW. Ini proyek kenabian, sunnahnya sunnah kauliyah, sunnah takririah, sunnah fi'liyah, lengkap itu. Jadi sepenggal hidup Rasul itu, kerasulan beliau itu pemerintahan yang soleh. Jadi itu artinya apa? Itu sunnah. Jadi memang ulama harus berperan. Jadi kalau sebut ulama eksploitasi tadi ini keliru sekali ya. Ini fitnah. Ya, terima kasih waktu yang singkat ini. Kita lagi mencuri waktu dengan Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Jal. Terima kasih Pak Haji dan Mas Safar supaya ini bisa menjadi bahan acuan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.